Di bawah malam Jakarta yang menggantungkan cahaya bulan di atas Stadion Megah, Gelora Bung Karno bersiap menyajikan laga yang penuh harap dan ketegangan pada 15 November 2024. Jutaan pasang mata akan menatap hijau rumput menyaksikan timnas Indonesia yang kembali menyulam asa mereka di panggung kualifikasi Piala Dunia 2026. Rintik angin malam yang membawa semangat dan doa dari setiap sudut Nusantara siap mendampingi sekuat pelatih Sintayong. Meski beberapa pemain kunci harus rela menyisih akibat cedera, ini bukan hanya pertandingan melawan Jepang semata. Ini adalah pertaruhan kehormatan, kesempatan menorehkan sejarah di tanah sendiri. Dengan komposisi yang belum sempurna, Sintayong harus menyesuaikan ritme permainan tanpa Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi, dan Hernando Ari. Kepergian Asnawi dan Malik Rizaldi yang sering dianggap sebagai pemain yang mampu mendobrak serangan memaksa pelatih asal Korea Selatan ini memanggil Yanse Sayuri dan Yakob Sayuri untuk menutup celah tersebut. Sementara itu di bawah Mister Gawang Ada Riyandi harus bersiap memikul tanggung jawab besar menggantikan Hernando Ari. Di tangan Sintayong, formasi yang dipilih bukan hanya sekedar angka dan posisi, akan tetapi adalah manifesto strategi yang diracik dengan matang untuk menghadapi timnas Jepang. Timnas yang di atas kertas dianggap sebagai salah satu raksasa Asia. Formasi 3-4-3 diprediksi akan menjadi pilihan Sintayong, sebuah formasi yang mengandalkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, sambil memaksimalkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan dan mobilitas tinggi. Di lini belakang ada Kevin Dick yang belum bisa memperkuat Garuda, tak menyurutkan kekuatan defensif timnas Indonesia. Martin Paes dipercaya sebagai kiper utama dengan ketenangan dan refleks yang mumpuni untuk menghadapi serangan cepat dari timnas Jepang. Di depannya berdiri 3 bek tangguh yang bertugas menjaga garis pertahanan dengan ketat dan berlapis. Trio bek tengah ini terdiri dari Mes Hilges di sisi kanan, Jordi Amat sebagai center back, dan Jai Izes di sisi kiri. Jordi Amat akan memainkan peran sentral sebagai pemimpin lini belakang dengan pengalaman dan ketenangannya mengatur ritme pertahanan serta berkomunikasi dengan Paes di sisi belakang. Di sisi kanan, Hilges yang agresif dan memiliki kemampuan membaca serangan lawan diharapkan bisa menutup pergerakan sayap timnas Jepang. Di sisi kiri ada Jai Izes yang solid dan taktis akan memperkokoh pertahanan sekaligus menghalau serangan dari sisi tersebut. Di lini tengah, Sintayong mengandalkan 2 jangkar utama yang berperan ganda sebagai pengatur serangan dan pelapis pertahanan. Tom Haye dan Nathan Juaon menempati posisi gelandang tengah, bertugas mengalirkan bola dengan cermat sekaligus menjadi pelindung pertama bagi lini belakang. Tom Haye sebagai motor utama diharapkan mampu mendistribusikan bola dengan presisi, menciptakan ruang dan mempertahankan kendali lapangan tengah. Nathan Juaon meski baru akan beradaptasi dengan cepat sebagai tandem Haye, menutup ruang dan berani menghadang serangan Jepang sejak di area tengah. Di posisi wingback ada Sandy Walsh dan Calvin Verdong dipasang di sisi kanan dan kiri. Sandy Walsh dikenal memiliki stamina tinggi dan kemampuan untuk naik turun di sisi kanan, memungkinkan timnas Indonesia untuk melancarkan serangan sayap yang cepat sekaligus cepat kembali membantu pertahanan. Sementara itu, Calvin Verdong di sisi kiri akan menjaga keseimbangan tim, mengandalkan keahliannya dalam memberikan umpan-umpan matang serta keberanian menghadapi pemain sayap Jepang yang gesit. Lini depan diisi oleh trio penyerang yang diharapkan mampu memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun untuk membobol gawang timnas Jepang. Di sayap kanan ada Eliano Regindes tampil sebagai penyerang yang eksplosif.
dengan kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang dapat mengganggu konsentrasi bek lawan. Di sisi kiri ada Ragnar Oratmangun mengisi posisi winger, siap memecah konsentrasi bek-bek timnas Jepang dengan gerakan yang tak terduga dan ketajamannya dalam mencipta. Sebagai penyerang tengah ada Rafael Strijk mengambil posisi utama menjadi tumpuan serangan timnas Indonesia. Strijk diharapkan mampu melakukan pergerakan tanpa bola yang efektif, memanfaatkan setiap celah di pertahanan timnas Jepang, dan menyelesaikan umpan-umpan dari sayap dengan klinis. Peran Rafael Strijk sangat krusial dalam mencetak gol maupun memberi ruang bagi Reijnders dan Oratmangun untuk melakukan eksplorasi di area pertahanan Jepang.